Silakan pilih, tulis di kolom komen. Karena apa? Di dalam kitab suci ini saya sudah siapkan ayat-ayat, doa-doa, firman Tuhan yang Tuhan mau bisikan ke telinga Anda melalui channel YouTube ini. Coba silakan pilih mulai dari sekarang. Saya nomor 1 Romo, saya nomor 2 Romo, saya nomor 3 Romo. Oke, gampang. 1, 2, dan 3. Salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih, pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph, edisi pergantian tahun dari tahun 2023 ke 2024. Saya membuat video ini tepat di tanggal 31 Desember 2023, di mana saya pribadi sedang ancang-ancang untuk pergantian tahun. Saya sudah beresin kamar, saya sudah bersihin kamar saya sudah tata-tata kembali barang-barang yang sudah berantakan selama ini. Lalu juga sambil saya menata rencana-rencana saya di tahun 2024. Di tahun lalu ketika saya punya rencana, saya bawa dalam nama Tuhan Yesus. Dan betul-betul semua yang saya rencanakan sungguh-sungguh terjadi. Bahkan Tuhan memberikan bonus-bonus yang luar biasa, di luar apa yang saya bayangkan. Saudara-saudara yang terkasih, saya yakin Anda selalu punya harapan. Anda selalu punya permohonan supaya di tahun 2024 hidup kita jauh lebih baik, rezekinya lebih baik, kesehatan lebih baik, relasi lebih baik. Bawa itu semua dalam nama Tuhan Yesus, dalam terang firman-Nya. Rencana-rencana yang bagus, rencana yang indah, yang saleh sekalipun, kalau tidak diterangi oleh firman Tuhan, kita akan mudah lupa. Kita akan mudah mengingat-ingat kembali kegagalan-kegagalan kita, sehingga kita tidak pernah maju-maju. Nah, saudara-saudara yang terkasih, silakan tulis di kolom komen ya, selamat tahun baru kepada semua penonton, pemirsa Bible Learning. Anda juga boleh kok komen-komen orang itu Anda like, itu sangat amat membantu. Nah, di video kali ini saya punya 3 betul-betul kekuatan firman Tuhan yang sangat cocok untuk Anda baca, untuk Anda renungkan, untuk Anda pakai sebagai kekuatan dalam peralihan tahun dari tahun 2023 ke 2024. Tapi jangan cuma dipakai cuma sehari, semalam doang. Gunakan firman ini betul-betul sepanjang tahun 2023. Biarkan rahmat Tuhan bekerja dalam diri kita. Biarkan janjinya menjadi ya dan amin dalam kehidupan kita. Biarkan sabdanya menopang dan menuntun kita sampai kita melihat dengan mata kepala sendiri betul-betul janji Tuhan terwujud dalam kehidupan kita. Apakah Anda sudah siap? Siap Romo. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, di depan saya ini ada 3 buah kitab suci. Ada 3 jenis kitab suci, dari ukurannya berbeda, warnanya berbeda, harganya juga pasti berbeda ini, tapi isinya sama, isinya firman Tuhan. Coba Anda silakan pilih yang kecil, yang ada covernya, atau yang terbaru, ya warna coklat. Kecil, ada covernya, silakan pilih, tulis di kolom komen. Karena apa? Di dalam kitab suci ini saya sudah siapkan ayat-ayat, doa-doa, firman Tuhan yang Tuhan mau bisikan ke telinga Anda melalui channel YouTube ini. Coba silakan pilih mulai dari sekarang. Oke, saya nomor 1 Romo, saya nomor 2 Romo, saya nomor 3 Romo. Oke, gampang. Saya mau buka dulu yang kecil dulu. Ini meskipun kecil saudara-saudara, jangan anggap remeh. Ini kecil-kecil cabai rawit betul-betul. Jangan pandang fisik karena isinya tetap firman Tuhan. Ada apa ya di dalam kitab suci yang kecil ini? Anda yang pilih tadi sudah tulis? Sudah Romo. Yang nomor 1 ini. Di situ ada nubuat Nabi Yesaya bab 43 ayat 18 dan 19. Yesaya 43 ayat 18 sampai 19. Ada apa di situ? Tuhan berkata seperti ini melalui mulut Nabi Yesaya. Janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru.
yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Hayo, keren banget kan ayat ini? Bagus luar biasa. Romo, baru ayat pertama saja kayaknya saya langsung, kena banget Romo. Karena apa? Banyak manusia zaman sekarang hidup di masa lalu. Pikirannya tertinggal di masa lalu. Perasaannya nyangkut di masa lalu. Entah itu prestasi, entah itu keberhasilannya. Dulu saya orang kaya Romo. Dulu saya orang terpandang Romo. Tetapi sekarang saya nyungsep. Bisa jadi. Atau kita masih terbelenggu dengan konflik-konflik, masalah-masalah, kemarahan-kemarahan, problem-problem, situasi kepahitan hidup kita di masa lalu. Sehingga orang badannya doang ada di sini, tapi pikirannya di masa lalu. Gak bisa menikmati masa sekarang, selalu membanding-bandingkan, selalu nyesel, selalu merasa, aduh Romo, saya itu kok begini, dan begitu. Firman Tuhan tadi mengatakan apa? Janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu. Udah, yang udah ya udah. Suami pernah buat salah Romo, ya udah. Meskipun gak bisa dilupakan seperti saya pernah bilang, ya sudah. Jalani yang baru. Yang sekarang jauh lebih berharga daripada yang dulu-dulu. Kemudian juga janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Luka-luka di masa lalu, luka batin, kepahitan, orang tuanya mau udah meninggal misalnya. Dulu Romo teman saya di SD sebangku, orangnya udah gak tahu kemana. Saudara-saudara yang terkasih, di tahun baru ini Tuhan mau berkata kepada kita, hiduplah untuk hari ini. Hari ini jauh lebih berharga daripada yang lalu-lalu, daripada yang besok-besok. Karena hidup kita ditentukan juga apa yang kita lakukan hari ini. Kemudian tadi dikatakan, lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Wah, pantesan banget Romo, cocok Romo. Di tahun baru, Tuhan sedang menyediakan jalan-jalan baru buat saya. Yang lama-lama, yang gagal, yang buntu, yang pintu-pintu tertutup itu udah kisah lama. Tuhan sudah menyiapkan buat kita setiap hari jalan-jalan yang baru. Yang sekarang sudah mulai tumbuh. Nah ini dia. Janji Tuhan terhadap sesuatu yang baru. Itu bukan masih teori, masih di dapur, masih dalam adonan. Tidak. Sudah ada. Sudah mulai tumbuh. Silakan Anda cari. Apa ya? Apa nih? Yang kira-kira punya potensi membawa hidupku jauh lebih baik. Entah anak Anda, entah usaha-usaha kecil Anda, entah perubahan kecil dalam diri Anda. Biasanya yang kecil-kecil jadi nggak dipentingkan atau nggak berharga lalu mudah dilupakan, terbuang. Hargai yang kecil-kecil. Hal-hal baik yang kecil-kecil hargai. Karena Tuhan bisa mengatakan di sini, dari yang kecil-kecil itu Tuhan sedang menyiapkan hal-hal yang jauh lebih besar. Betul saudara-saudara, coba betul-betul ini ayat ini keren banget dah. Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Kalau Anda selama ini tersesat, selama ini gelap, selama ini kering hidupnya, Tuhan siap merubah kehidupan Anda. Pakai cara apa? Coba, di malam tahun baru, Anda betul-betul, Tuhan, beri aku kekuatan supaya aku menyadari hal-hal baik dalam diriku, hal-hal positif dalam diriku, sekecil apapun itu. Dan aku mau jaga, aku mau rawat, aku mau sirami dengan firman-Mu. Aku berharap di tahun 2024, apa yang kecil-kecil yang sedang aku usahakan, yang sedang aku rintis ini, berkembang, berbuah, dan hebat pada waktunya menurut jalan dan waktu-Mu Tuhan. Saya akan berdoa buat Anda, semoga hidup Anda di tahun 2024, bisnis Anda, keluarga Anda, kesehatan Anda jauh lebih baik. Keren bukan? Iya Romo, untung pilih yang kecil Romo. Kok bisa cocok ya Romo? Buat Tuhan itu yang kecil justru yang bagus. Nah, sekarang yang kedua. Yang covernya nih. Ada apa di sini? Jangan-jangan bagus juga. Orang sama-sama firman Tuhan. Siapa yang tadi pilih nomor 2? Oke, kita buka ya. Sabar. Ini semua kitab suci masih baru semua.
Wow, 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 wow. Ini ada ayat favorit saya juga sih. Diambil dari Mazmur bab 37. Aduh Romo, cocok banget nih buat saya nih. Karena firman Tuhan ngomong begini. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Saya sering kali marah Romo. Saya sering kali ngomel Romo. Saya sering kali jengkel Romo. Sama ini, sama itu. Sama orang-orang yang saya nggak suka. Sama orang-orang yang pernah nyakitin saya. Sama orang-orang yang jahatin keluarga saya. Saya marah Romo. Firman Tuhan buat Anda yang pilih Alkitab nomor 2 tadi adalah jangan marah. Rugi kita. Yang jahat biarin yang jahat dia sendiri. Jangan kita ikut-ikutan jahat. Kemudian tadi dikatakan jangan iri sama orang yang berbuat curang. Ya Romo, namanya sekarang ya Romo, di medsos-medsos kayaknya orang pada flexing-flexing, orang pamer-pamer harta, orang jalan-jalan ke luar negeri, orang makan di restoran mewah. Padahal kita tahu Romo, pekerjaannya nggak halal, pekerjaannya korupsi, dia sering curangin, dia sering nipu Romo. Jangan iri hati. Kan Anda nggak mau Anda jadi koruptor, bukan? Anda nggak mau Anda jadi penipu, bukan? Jangan. Mereka belum kena aja batunya. Sekarang mereka lagi di atas. Nanti kalau mereka jatuhnya jauh lebih sakit. Maka jangan iri kalau orang sukses karena curang. Nah dikatakan, terus apa Romo? Di ayat 3, Mazmur 37. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan. Maka ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Waduh Romo, saya pengen banget nih Romo. Doa-doa saya terkabul Romo. Keinginan hati, harapan, permohonan saya Romo ada banyak. Caranya bagaimana? Tadi jangan marah, jangan iri sama orang-orang jahat. Tapi secara positif, percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Baiklah sama orang, baiklah sama pasangan, baiklah sama anak, baiklah sama orang tua, baiklah sama saudara. Kalau saudara jatuh jangan ditepokin, dibantu, diangkat, ditolong. Kalau saudara lagi di atas gitu ya, jangan disumpah-sumpahin. Saudara-saudara yang terkasih, berlakulah baik. Ini kuncinya. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Bergembiralah dalam Tuhan. Itu kuncinya. Kalau doa-doa Anda, keinginan hati Anda mau dikabulkan oleh Tuhan. Romo, saya mau Romo, mulai tahun 2024, perbanyak berbuat baik kepada sesama, kepada keluarga. Betul-betul jadi orang baik. Bisa berbagi, bisa toleran, bisa berkata-kata yang baik, berpikiran positif, merasa yang baik. Jangan dipenuhi dengan dengki dan kebencian. Nah dikatakan ayat 5 nih, cakep nih. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Saudara-saudara, silakan ya Anda yang milih nomor 2 ini tadi, Alkitab dengan cover ini, berapa kali itu kata marah diulang-ulang. Karena Romo, sekarang kan kita gampang banget kesulut amarah Romo. Kesulut emosi kita Romo. Karena apa? Kita tidak mengkontrol emosi kita. Kita tidak puasa hati. Orang lebih sibuknya puasa makanan, tapi puasa hati. Orang seringkali terbuai, lagi seneng-seneng banget, lagi sedih-sedih banget. Lagi benci-benci banget, lagi suka-suka banget. Ya itu, gak bisa dikontrol perasaannya.
Karena dia dikontrol oleh perasaannya sendiri. Maka yang pas-pas sajalah jadi orang. Ketika bergembira ya bergembira, ketika sedih ya secukupnya, ketika seneng sama orang, seneng sama sesuatu, secukupnya aja. Ketika nggak suka sama orang ya secukupnya juga. Itu caranya puasa hati, mengendalikan kemarahan. Karena kemarahan hanya membawa pada kejahatan. Kita diminta untuk tadi apa? Diam di dalam Tuhan, percaya pada Tuhan bahwa Ia akan bertindak. Betul-betul di tahun 2024 ini. Lebih banyak adorasi Romo, lebih banyak berdoa, lebih banyak menyembah Dia. Bukan karena ada maunya, tapi Allah memang patut disembah. Betul-betul datang dalam roh dan kebenaran. Jangan sampai kita berdoa tapi hati kita membenci saudara kita. Jangan, nanti persembahan kita, doa-doa pujian kita tidak melambung ke langit. Keren bukan? Mazmur bab 37 ayat 1-8 itu. Keren. Jangan marah. Jangan dikit-dikit senggol bacok. Jangan dikit-dikit ngomongnya merepet-merepet nyakitin orang. Jangan dikit-dikit pikirannya busuk. Nanti semua dalam dirinya akan ikut busuk. Saudara-saudaraku terkasih, saya mau percaya pada Tuhan. Tuhan berkati hidup kami di tahun 2024 ini Tuhan. Dengan kasih-Mu, dengan kebaikan-Mu, kami sadari hari ini kami akan memancarkan kebaikan-Mu kepada dunia, pada keluarga kami, pada orang-orang di sekitar kami. Tuhan, buanglah jauh-jauh rasa marahku, rasa benciku, iri hatiku, kekelaman, kegelapan, kepahitan hatiku. Ambil Tuhan, aku tidak mau bawa-bawa ini di tahun 2024. Aku percaya Engkau akan bertindak mengabulkan keinginan dan doaku. Cakep bukan? Cakep banget Romo. Untung pilih nomor 2 tadi. Nah sekarang yang nomor 3 apa nih? Alkitab yang coklat, kulit, ada emas-emasnya. Apa ya kira-kira ya? Kita lihat ya. Waduh. Ini sih nggak main-main saudara-saudara. Karena kalau tadi 2 kan dari perjanjian lama. Yang sekarang dari perjanjian baru. Di situ ada surat Rasul Paulus yang kedua kepada jemaat di Korintus. Bab 5 ayat 16-18. Apa yang dikatakan di situ? Dikatakan, sebab itu kami tidak lagi menilai seorang pun juga menurut ukuran manusia. Ceger Romo. Aduh, nomor 3 luar biasa ini. Sering kali kita jatuh, sering kali kita membenci, sering kali kita suka banget, ngefans banget, sering kali kita tergila-gila, sering kali kita kecewa. Karena apa? Kita seringkali menilai orang lain, menilai barang-barang, materi, kehidupan, jabatan, pangkat, gaji dari ukuran manusia. Ya Romo, ternyata kan apa yang tampak di depan mata itu tidak sesuai dengan aslinya. Lalu mengecewakan. Ternyata barang yang saya buang itu ternyata sesuatu yang sangat mahal Romo. Waktu, berkat, hari demi hari, nafas, sinar matahari, panas dan hujan. Itu kan berkat-berkat yang seringkali kita pakai ukuran manusia. Hujan gede banjir kita maki-maki. Panas kering-kering sampai sumur pada kering kita maki-maki, misuh-misuh. Padahal itu adalah berkat-berkat dari Tuhan. Jangan pakai ukuran manusia terhadap ketika kita menilai diri kita sendiri. Ya kalau seorang Romo Yosef dinilai pakai ukuran manusia mah gak bakal masuk hitungan. Udah pendek, bodoh, gak bisa apa-apa. Tapi Tuhan melihat apa yang di dalam hati. Maka coba minta sama Tuhan, Tuhan apa sih yang kau lihat pada diriku ini apa? Aku aja gak bisa lihat baik-baiknya Tuhan. Tapi Engkau sang maha melihat, sang pencipta, pemilik kehidupanku. Engkau bisa melihat jauh lebih dalam. Kalau kita sudah dilihat oleh Tuhan saudara-saudara, tanya sama Tuhan, Tuhan apa yang kau lihat pada diriku ini? Tuhan akan jawab tuh, anakku engkau begini. Itu menyadarkan kita sungguh-sungguh ternyata.
Jangan pakai ukuran manusia ketika menilai anak, nilai suami, nilai istri, nilai semua berkat-berkat. Jangan pakai ukuran manusia, nanti kecewa. Nah, dikatakan, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Nah, pas banget nih dengan sama tahun baru ya Romo. Tahun baru itu sebetulnya kan cuma pergantian hari yang biasa. Dari bulan Desember ke bulan Januari. Sama seperti tanggal-tanggal biasa, hari-hari biasa. Tetapi rahmat yang baru. Ini dia saudara-saudaraku yang terkasih. Rahmat baru jangan pernah diabaikan. Tuhan selalu memberikan kita sebagai ciptaan baru setiap hari. Yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Pas banget ini Romo sama tahun baru. Semuanya ini dari Allah yang dengan pengantaran Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan telah mempercayakan pelayanan pendamaian ini kepada kami. Saudara-saudara yang terkasih, damai. Ini dia ciptaan baru yang bisa berdamai dengan alam ciptaan, dengan orang-orang di sekitar kita, dengan keluarga kita, para sahabat, teman-teman di pelayanan, kepada semua orang. Allah telah mendamaikan dirinya dengan manusia melalui Yesus Kristus. Demikian juga kita didamaikan oleh Allah dan juga didamaikan dengan seluruh ciptaan. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Saudara-saudara terkasih, sambutlah rahmat-rahmat baru. Kapan Romo? 1 Januari? Enggak harus 1 Januari. Setiap hari, saudara-saudara, Tuhan selalu memberikan kita rahmat baru menjadi manusia baru. Yang lama biarlah berlalu, yang baru kita sambut dengan ucapan rasa terima kasih, dengan rasa syukur. Percayalah saudara-saudara, yang baru itu selalu luar biasa kalau itu datang dari Tuhan. Rahmatnya selalu baru. Marilah kita berdoa saudara-saudaraku. Ya Allah yang maha baik, terima kasih Engkau mampu melihat kedalaman hatiku. Engkau melihat hal-hal baik dalam jiwaku. Bantulah aku untuk melihat segala sesuatu bukan dengan ukuran manusia yang sering kali mengecewakan. Tapi biarlah aku mampu melihat dari cara pandang-Mu, melihat kami manusia dan seluruh ciptaan-Mu ini. Berilah kami rahmat-rahmat baru setiap hari. Biarlah rahmat-Mu selalu segar, sesuai dengan apa yang kami butuhkan dalam kehidupan ini. Ya Bapa, berkatilah anak-anak-Mu ini dalam doa, dalam harapan, dalam cinta. Biarlah ada damai dalam hati kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saya Romo Yosef mengucapkan Happy New Year to all of you. Selamat tahun baru bagi Anda semua. Buon nuovo anno. Ciao ciao. Bye bye.